Setelah itu di antara jam 1 ke jam 2 kurang lebih ya, Mas, kita dapat telepon. Suaranya cewek, Mas. Pak, saya minta tolong Pak, ada kecelakaan di tol di kilometer sekian. Saya lihat di jalan sekilas korbannya hanya 2 orang. Saya langsung laporan, kita eksekusi sekarang. Kita ada mau sampai, ada kita bisa bilang polisi. Wah, kok pas banget Mas lewat? Ini saya baru mau telepon nih Mas. Loh, bukannya tadi yang telepon dari orangnya Bapak? Saya dengar suaranya cewek. Udahlah, nggak usah dipikirin lah, kata polisinya. Ini gimana Pak? Korbannya ada berapa Pak? Korban ada 4 Mas. Tadi laporan ada 2. Kok jadi 4? Saya pegang nadinya, ternyata masih ada. Masih hidup. Kita kaget Mas. Kita pikir besi HB itu kan begini aja Mas. Gitu. Tapi ternyata tidak Mas. Tembus sampai di belakang jok mobil. Di hari ke-6 Mas. Entah kenapa kita satu tim ini ke ruang komunikasi Mas. Mau jam 12 malam. Tiba-tiba itu terdengar suara ketokan pintu. Tok 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 tok. Ketokannya lebih keras. Wah, ini benar kita semua takut Mas. Takut. Kita berani-berani keluar. Kita beraniin keluar, sekeluarga datang Mas. Hah? Dengan wujud terakhir mereka. Ini maaf ya Mas ya. Saya cuma merasa aja Mas, saya cuma merasa, entah ini karena dari rasa penyesalan saya ya Mas. Saya tuh kayak ngerasa almarhum itu sekarang ada di sini gitu Mas. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan hari ini gue kedatangan narasumber yang dimana dia ini pernah bekerja sebagai tim pertolongan lah, kita sebut aja. Karena gue nggak bisa nyebutin badannya apa gitu ya. Yang pada intinya, pada saat itu dia pernah mengevakuasi satu keluarga yang meninggal di jalan tol. Yang ternyata penyebab dari satu keluarga ini meninggal itu menyimpan banyak misteri. Jadi kita bahas lengkap di sini. Selamat datang di Saksi Misteri by Lentera Malam. Nah, di sini udah ada narasumbernya guys, namanya Mas Raka. Kita sapa dulu aja Mas Raka. Ya, halo Mas Jamal. Baik Mas. Baik ya. Mas Jamal gimana? Baik juga Mas. Alhamdulillah kalau gitu Mas. Nah, Mas Raka ini pernah menolong atau bahkan mengevakuasi satu keluarga yang kecelakaan. Dan ketika dimakamkan, arwahnya ini meneror tim dan juga Mas Raka. Itu betul ya Mas ya? Betul, iya. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit gak Mas? Apakah ada kejanggalan pada saat kejadian tersebut? Ada Mas. Jadi senior saya menemukan kain putih, itu berupa isi tanah kuburan dan foto keluarga. Dan foto keluarga tersebut? Korban, ya. Itu bersamaan nemuinnya? Untuk penemunya itu saat evakuasi. Saat evakuasi, ya. Oke. Nah, di momen itu ada kejadian yang nggak bisa dilupain ya, Mas ya. Dan katanya detik-detik ketika mau meninggal itu bahkan sempat menyampaikan pesan. Betul, Mas? Itu betul, Mas. Dan itu menurut saya, ini saya sekarang merinding, Mas. saya merinding, berulang kali bertanya bagaimana keadaan istri dan anak saya. Oh, berarti ini bapaknya ya? Betul. Atau suaminya? Iya, betul. Menanyakan terus, dan di situ jadi satu titik penyesalan saya juga sih Mas, karena saya sempat berbohong. Itu kondisinya lagi gimana tuh Mas? Jadi kalau Mas Jamal tahu besi Habim, besi yang bentuknya seperti H, yang biasanya untuk di apartemen atau untuk pencakarnya gitu Mas, untuk strukturnya. Nah, besi itu kurang lebih yang 12 meter ke perutnya Mas. Jadi perutnya
Dan di saat itu juga, maksudnya maaf ya, mungkin lagi sakaratul maut ya, Betul. itu dia menanyakan istri dan juga anaknya. Dia bilang dan selalu tanya, istri dan anak saya bagaimana mas? Dan di situ saya berbohong, aman, sudah dibawa ke rumah sakit. Nanti bapak tenang dulu, nanti bapak bisa ketemu di rumah sakit. Dan itu yang jadi penyesalan sampai saat ini. Sampai detik ini, kalau Oke. saya teringat, kenapa saya merinding, karena saya masih ingat itu sih mas. Oke mas, itu pasti nggak bisa dilupain sih, pasti Betul. nggak bisa dilupain sih. Oke, penasaran nih gue sama ceritanya, dan buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber seperti Mas Raka nih, kalian langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lenteramalam.id, atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sekali lagi buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Raka, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, saking seri, kita mulai. Jadi bertepatan itu di tahun kurang lebih 2018 atau 19 ya. Seingat saya sih 2019. Jadi waktu itu kita lagi kerja malam, di jam malam mas, jam 8. Setelah kita melakukan kegiatan seperti biasanya, kita balik ke tempat masing-masing, ke posisi masing-masing. Nah, posisi masing-masing ya kita bilang, lebih tepatnya ke tempat kita masing-masing itu kayak ada yang di bagian komunikasi dan sebagainya lainnya. Nah, jam 8 semua sudah biasa, ada yang ngopi, karena kan masih jam senggang kan itu. Ada yang dikomunikasi untuk siaga dan sebagainya lainnya. Dari jam 8 itu kita tidak menemukan kejanggalan apapun. Sudah seperti biasa aja. Ngopi, tiba-tiba jam 10 malam, di antara jam 10 atau jam 11 malam, itu ada keanehan mas. Keanehannya adalah kendaraan penolong kita tiba-tiba menyala. Tapi kuncinya ada di gudang mas. Terus? Kita mau lihat CCTV, kita tahu orangnya di sini siapa aja mas, gitu. Dan itu semua yang pada saat waktu itu berada di situ kaget. Kita beranikan diri, kita ambil kunci, kita matikan mas. Selang tidak lama, security lapor mas. Ke ruang gudang pak, ada apa? Tolong ke ruang gudang dulu. Jadi di sana ada alat untuk pertolongan. Tiba-tiba alat itu menyala dengan sendirinya. Dan anehnya di gudang untuk alat itu tidak ada orang sama sekali. Kebetulan yang jaga gudang juga lagi keluar ngopi. Setelah itu, ini mungkin saya bilang untuk positive thinking aja ya. Oh ini paling aman lah itu mungkin cuma malfungsi aja lah gitu. Udahlah masuk, oh si abang lagi nggak ada ini. Gitu. Yaudah saya telepon, bang, ini gudang alatnya ada yang error nih. Daripada nanti rusak, tolong sini deh. Ya udah saya ke sana. Setelah dia ke sana, mana yang rusak? Itu bang, alat cuttingnya bang. Mana? Enggak tuh, nggak nyala. Kabel selangnya juga nggak tertancap. Mau nyala gimana? Jangan ngarang deh gitu. Ini sengaja kan biar aku nggak ngopi gitu katanya. Yaudah kalau abang nggak percaya tanya aja satpam, karena satpam yang pertama ngeliat. Tanyalah ke satpam kan. Satpam bilang, iya pak, betul tadi saya ngeliat. Di situ memang alatnya buka tutup sendiri. Bentar deh. Ada kejadian yang aneh nggak lainnya? Tadi sih pak, sempet ada. Ya saya bilang tadi di antara jam 10 atau jam 11 ya. Mobil tiba-tiba nyala sendiri. Tapi kan kunci ada di gudang pak. Itu mungkin konsleting aja itu akinya gitu. Tapi permasalahannya mesinnya nyala juga pak. Kalau cuma untuk sirinanya aja sih kita masih bisa memahami. Itu mungkin bisa dari aki, itu masih masuk akal. Tapi kalau bisa starter sendiri, itu gimana? Nah, waktu
matiin mesin, itu posisi kuncinya tuh gimana tuh? Off. Terus matiin gimana? Maksudnya udah off? Jadi kita ngeliat posisinya off, kita udah bingung. Ini mati ini gimana? Satu-satunya cara kita nyalain lagi, kita matiin Mas. Baru mati. Itu bener-bener kejadian pas kita tancapin. Duh, ini kok posisi off gitu. Kan kalau on kan begini Mas. Ini begini kita masukin. Iya. Duh, ini kok off gitu. Nah, di situ waktu sebelum yang bagian gudang datang, kita udah ketakutan sebenarnya Mas Jamal gitu. Ini saya cerita aja deg-degan juga nih Mas. Oke. Terus kemudian kita cerita juga tentang kejadian yang mobil. Wah, ini nggak benar ini. Ini pasti akan ada sesuatu. Udah lah, nggak usah ngomong kayak gitu, nggak usah cocok logi. Mending kita istirahat lagi lah. Kita balik ke tempat masing-masing lagi. Ini udah kita balik seperti biasa. Udah dari jam 11 sampai jam 12 itu sudah tidak ada kejadian aneh lagi. Tepat jam 12 terjadi kembali Mas. Mobil menyala kembali. Kebetulan satu tim semua ada di sana dan kita benar-benar saling tatap menatap Mas. Wah, ngapain? Kok itu nyala lagi? Tadi udah benar sih, belum nyala mati ininya. Udah benar. Wah, ini deh nggak bener nih, pasti ada sesuatu ini nanti. Udah kita matiin aja, matiin lagi. Kita istirahat Mas. Kita istirahat maksudnya untuk biar kita nggak tegang gitu loh Mas. Setelah itu di antara jam 1 ke jam 2 kurang lebih ya Mas, kita dapat telepon. Suaranya cewek Mas. Pak, saya minta tolong Pak, ada kecelakaan di tol di kilometer sekian. Mohon maaf, kecelakaan apa? Melibatkan satu truk dan mobil. Saya lihat di jalan sekilas korbannya hanya 2 orang. Karena dia bilang seperti itu, saya lapor ke atasan saya. Pak, saya dapat telepon nih Pak, tapi saya nggak tahu ini infonya benar atau enggak. Tapi kalau dari suaranya orangnya kelihatan panik sih. Jadi kayak emang benar-benar itu kejadian. Oh ya sudah kalau gitu, siapkan semua alat-alat, berangkat. Kita prepare kurang lebih 15 sampai 30 menit lah kurang lebih. Udah siap, kita udah checklist semua bareng, aman, sesuai, kita berangkat. Kita baru berangkat, nggak sengaja sampai, baru mau masuk pintu tol, ditelepon. Ini alat cuttingnya kenapa ditinggal? Loh, kita kan udah masukin tadi. Kita udah checklist semua, kenapa ini ketinggal? Kan nggak mungkin kan gitu. Itu mungkin bukan alat kita mungkin. Itu yang alat yang satunya mungkin. Coba cek. Kita berhenti, kita cek. Kita benar ketinggalan Mas. Ini ada satu alat, itu penting alatnya. Itu sangat krusial, memang. Krusial. Itu sangat, ketika ada accident, alat itu yang sangat dibutuhkan, gitu Mas. Apa alatnya Mas? Boleh kasih tahu nggak? Hydraulic cut Mas. Jadi hydraulic cut itu alat pemotong Mas. Jadi dia bentuknya kayak capit gini Mas. Kalau hydraulic spear itu kan yang bisa ngangkat gini Mas. Nah gitu. Kalau hydraulic cut untuk yang motong. Yang kayak capitnya kepiting gitu Mas. Kita balik Mas. Kita ambil. Setelah kita ambil, kan saya bawa dua kantong mayat nih Mas gitu. Sudah ada di mobil. Terus saya lihat, loh masih ada 2 kantong lagi. Apa saya ketinggalan juga ya? Gitu. Seingat saya udah masuk, tapi udah bawa aja. Saya bawa. Kita masukin, kita perjalanan. Perjalanan itu estimasi kita kurang lebih 30-45 menit. Tapi Mas Jamal, di perjalanan itu, dari kita pertama kali masuk tol hingga ke titik kejadian, kita tidak menemukan satupun kendaraan. Itu dari arah kita nggak menemukan satu mobil pun. Tapi kalau arah berlawanan masih ada truk mobil. Tapi arah kita satu pun mobil tidak kita temukan. Setelah itu kita ngelihat, wah ini udah deket nih, pelan-pelan aja, biar kita tahu kurang lebih kan ada di kilometer sekian. Kita ada mau sampai, ada aparat yang kita bisa bilang polisi.
kok pas banget mas lewat, ini saya baru mau telepon nih mas. Loh, bukannya tadi yang telepon dari orangnya bapak, saya dengar suaranya cewek, tapi saya pikir dari orangnya bapak. Loh, tadi saya itu malah dapat laporan dari anak muda. Dia telepon ke saya, ya saya telepon mas lah gitu, karena mas kan yang paling deket di sini. Nah kita udah saling kenal lah mas. Maksudnya kalau ada kejadian gitu mereka sering kontak kita. Udahlah nggak usah dipikirin lah kata polisinya. Yang penting ini kita tolong dulu. Ini gimana pak? Korbannya ada berapa pak? Korban ada 4 mas. Tadi laporan ada 2. Kok jadi 4? Ini kayaknya yang lapor tadi ketakutan jadi nggak ngecek gitu. Saya pas turun, saya ngambil dari kiri mas. Saya lihat, loh kok udah ada jenazah 2 di luar. Dan jenazah itu anak kecil. Anak kecil mas. Anak kecil. Betul. Sekitaran umur berapa? Sekitar 10 tahun. 10 tahun. Ya. Saya lihat supir truknya kan mas. Oh saya pikir ini mungkin diselamatin supir truknya. Karena kan supir truk kan nggak tahu kan ini masih hidup atau enggak gitu. Setelah itu kita sudah tanya supir truknya, Pak mohon maaf tadi ini yang ngeluarin korbannya apa bapak? Maaf mas, saya dari tadi cuma duduk di sini mas karena saya kaget mas, mobil ini tiba-tiba nabrak saya. Terus itu jenazah 2 keluar siapa mas? Nggak tahu mas kalau di situ ada jenazah. Aduh, saya dari situ ini aneh sekali sini kenapa ya? Posisi mobil tuh udah kayak gimana tuh mas? Boleh mungkin di Kalau ini ekornya truk mas, mobil itu udah nancep. Saya asesmen dulu, saya lihat kacanya kanan kiri aman sih, nggak ada yang pecah. Saya pikir kan terpental kan mas gitu. Ternyata enggak juga. Udahlah nggak usah dipikirin dulu lah itu. Yang penting harus tahu dulu di dalam mobil ada siapa ya. Ambil kantong yang 2 anaknya kita masukin kantong. Setelah itu saya buka pintu dari sebelah kiri karena yang paling gampang mas. Itu gimana sih? Ketika saya buka pintu mas, yang berada duduk di sebelah kiri ini mukanya sudah hancur mas. Karena truk itu membawa besi habim dan seperti paku bumi mas. Mungkin dia mau buat proyek atau apa saya nggak tahu, dan dia tuh mengalami pecah ban. Dia mau nggak mau dia harus minggir dulu. Dia udah ngasih tanda palang memang ada mas, betul. Yang istrinya tuh tinggal di bagian mulut bawah ini aja mas. Jadi segini ini hilang mas, karena kena paku bumi itu tadi mas. Maksudnya? Paku buminya menghantam ke muka. Cuman segini doang yang utuh gitu ke bawah? Iya, ini. Atas udah hancur semua. Matanya aja saya ingat mas. Karena kedorong ke belakang gini kan mas. Itu berhamburan semua mas. Kita evakuasi, kita masukkan kantong. Ada satu kru yang mencari part bodinya. Dari otak itu dimasukkan, potongan-potongannya dimasukkan, dijadikan satu. Saya jujur mas, cerita ini pusing lagi saya mas. Gak apa-apa. Karena ini kejadian yang benar-benar buat saya bukan trauma tapi penyesalan sih mas. Setelah itu kita beranjak ke sebelah kanan mas. Istilahnya yang tertua tadi sudah asesmen, sudah melakukan pertolongan. Saya dibilang, Mas Raka bisa diambil dari sebelah kiri mas. Tolong bantu dari sebelah sana. Siapa?
Saya ambil dari sebelah kiri, jadi saya bersihkan cupnya dulu dari serpihan kaca-kaca itu. Saya kasih alas, saya masuk dari situ untuk memastikan bagaimana kondisi korban. Sesaat ketika saya senter, saya lihat, wah ini udah meninggal ini. Tapi ternyata dia ngomong dengan terbata-bata ya Mas ya, Mas, tolong. Tapi suara orang yang sudah kekurangan ya Mas ya. Tolong Mas. Saya lihat lagi, ternyata masih hidup. Saya pegang nadinya, ternyata masih ada. Masih hidup. Saya langsung laporan, kita eksekusi sekarang. Kita harus cepat, kita ada butuh waktu. Karena ini parah. Akhirnya kita lakukan proses evakuasi Mas. Di proses evakuasi itu Mas, kita bisa buka pintu belakang sebelah kanan, kita kaget Mas. Kita pikir besi habimnya itu kan hanya begini aja Mas, gitu. Tapi ternyata tidak Mas. The feeling tembus sampai di belakang jok mobil. Bukan. Kita langsung bingung Mas. Ini proses evakuasi yang akan memakan waktu sangat lama. Karena besi kalau kita terus potong akan kerasa panas Mas. Jadi kita harus perlahan. Kita putuskan, kita potong semua part bodinya, kita buka. Di mobil itu kan, di kap itu kan ada kayak besinya begini kan Mas. Nah itu kita potong juga, pintu kita lepas, udah bisa. Dari situ kita mulai proses evakuasi Mas. Kita proses evakuasi, mungkin selang dari itu sekitar 20 menit ambulan datang Mas. Ambulan datang, biasanya ambulan itu kalau datang kan cuma supir ya Mas ya. Ini kebetulan ada dokter Mas. Dimana-mana kalau ambulan ditelepon di Indonesia itu pasti yang datang supir. Jarang sekali ada dokter ya? Betul. Kalaupun ada biasanya sih suster atau perawat lah istilahnya gitu. Perawat jaga. Ini kok tumben dokter yang turun sendiri. Mungkin sih laporan dari polisi ya gitu Mas. Setelah sampai di sana, koordinasi lagi. Sambil evakuasi, ketua saya koordinasi. Dilihat, Pak, ini percuma Pak. Ini orang udah meninggal. Belum dokter lihat sendiri. Dia masih bisa bicara. Sedang diajak bicara dengan anak buah saya. Dokter ngelihat, ini nggak masuk akal ini Pak. Manusia kalau udah kayak gini tuh pasti udah nggak mungkin nggak. Apalagi udah setengah jam lebih Pak. Pendarahan hebat ini. Bapak lihat aja besinya udah full darah semua itu. Nah ini nggak masuk akal ini. Ini dia mungkin udah kehilangan 1,5 liter darah sudah mungkin. Tapi wajah korban belum pucat, belum apa sama sekali berjamaah. Koordinasi lagi, kita sambil evakuasi lagi. Dia bilang ke dokter, Dok tolonglah bantu semampunya. Yaudah Pak, Bapak ada KTP orangnya nggak? Biasanya kan tercantum golongan darah tuh Pak. Oh tadi sama Pak polisi udah dicek tuh. Oh golongan darahnya B. Nah kebetulan saya bawa B nih Pak. Moga-moga cocok ya Pak ya gitu. Ternyata dari itu cocok Mas. Dilakukan transfusi darah saat itu juga. Tapi dokter udah bilang ini udah nggak mungkin hidup sih, karena usus dan lambung bukan seperti pakaian yang bisa dijahit kan Mas gitu. Ini saya bilang Mas, yang saya bilang ke Mas Jamal tadi dari awal, ini penyesalan saya sih Mas, karena berbohong. Saya berusaha ngajak untuk biar dia tetap sadar. Saya ajak bicara yang tentang indah-indahnya dia. Tapi ada satu momen dia tanya, seperti saya bilang kan, tanya terus, bagaimana istri dan anak saya Mas? Aman Pak, nanti Bapak bisa lihat di rumah sakit. Yang penting sekarang Bapak tenang, Bapak jangan kepikiran. Udah itu aja sih Pak, pasti nanti Bapak ketemu kok sama keluarga Bapak. Habis itu memang niat saya agar beliau tenang, agar beliau rileks. Wajar kok Mas, wajar. Dan itu menghantui saya sampai detik ini Mas.
Sesudah itu kita udah potong, berhasil dievakuasi mas. Berhasil dievakuasi, seperti biasa kan kita balikin alat-alat, kita nyari-nyari part bodinya yang masih ketinggalan ya mas ya gitu. Sudah habis dari itu kita balik pulang. Ketua saya dapat telepon, mas, korban meninggal di jalan mas. Saya dengar itu benar mas, saya langsung lemes mas. Mungkin dulu saya sering bohong, suka bohong, banyak yang nggak saya sesalin, tapi kebohongan ini yang saya sesalin mas. Saya benar-benar, setelah kejadian itu selesai, kita kembali seperti biasa mas. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima itu tidak ada yang menjanggal. Oh, masyarakat juga nggak tahu itu dikuburin di mana itu segala macam. Karena memang setelah korban diantarkan, kita sudah tidak ada hubungan dengan itu mas. Iya, gitu. iya. Kerjaan udah selesai. Betul. Ya, istilahnya. Ya kalau kita tahu manusiawi aja ya mungkin kita mendoakannya aja lah mas. Iya. Gitu. Di hari ke-6 mas, kok kebetulan nih kita satu tim lagi nih gitu. Kita satu tim lagi dengan tim yang kemarin. Seperti biasa mas, nggak ada kejadian yang janggal dan apapun. Kurang lebih saya ingatnya di antara jam 10 jam 11 kembali terjadi mas. Mobil kita nyala lagi. Jadi kita kayak bilang itu kayak revival gitu loh mas. Iya. Berulang lagi gitu. Dari situ kita kaget, waduh, ini jangan-jangan kejadian lagi nih. Udah deh, jangan deh, aku sampai sekarang masih shock nih. Setelah kita matiin lagi seperti biasa, udah, memang gak ada kejadian apa-apa mas. Di hari itu saya tenang mas. Besoknya di hari ke-7 mas, saya nggak satu tim nih mas, tapi kebetulan yang tim saya itu beberapa orang ada yang di sana. Tapi nggak tahu kenapa kita satu tim lagi main gitu mas di kantor, ngopi-ngopi biasa aja gitu. Kita mau pulang kan, nah udah deh nanti dulu lah, kita santai-santai dulu lah. Jam 10 malam tiba-tiba hujan mas. Waduh hujan, nggak jadi pulang nih kita. Udah tidur di dalam. Biasa mas, kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang ilmu begitu dan sebagainya. Entah kenapa kita satu tim ini ke ruang komunikasi mas. Lo ke ruang komunikasi aja yuk, di sana yuk, lebih enak ngobrolnya. Oh ya udah, kita ke ruang komunikasi, ngobrolnya enak. Mau jam 12 malam, tiba-tiba itu terdengar suara ketokan pintu. Tok 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 tok. Ini siapa sih gitu? Ini paling security nih gitu. Saya buka. Oh nggak ada, oh ngerjain. Karena memang biasa anak-anak gitu sih mas gitu. Iya. Sering-sering ketok-ketok ditinggal lari gitu. Kedua kali lagi, tok tok tok. Nggak ada. Ketiga kali, udah deh capek, liatin aja sana. Nggak ada yang mau lihat, tapi ketokannya tambah keras. Tadi cuma tok 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 gitu. Jadi tok 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 tok. Itu saya takut sambil ketawa juga mas gitu. Ketawanya kita suruh-suruhan siapa yang maju gitu loh. Takutnya ya nggak pernah begini kok jadi begini gitu loh mas. Habis itu kita keluar mas. Kita keluar nggak ada apa-apa. Tiba-tiba kita mencium aroma mas. Mungkin mas Jamal kalau pernah takziah ke orang meninggal itu kan kalau orang jenazah dimandiin kan gimana kan mas, itu aromanya kan pasti khas. Nggak mungkin lain kan gitu mas. Dan ternyata ada bau itu mas Jamal. Waduh, kok ada bau itu ya? Saya udah takut gini gitu mas. Semua juga udah takut. Dan final chapternya tiba-tiba diketok mas. Ketokannya lebih keras. Kayak polisi mau dobrak rumah tersangka. Wah ini bener kita semua takut mas. Takut. Kita berani-beraniin keluar. Kita beraniin keluar. Sekeluarga datang mas. Hah?
dengan wujud terakhir mereka. Ini sekeluarga yang Betul. korban itu Betul. datang. Keluarganya almarhum datang, masih nggak takut kita, Mas. Iya. Ini yang almarhumnya Mas yang datang soalnya. Itu yang nyaksiin berapa orang? Maksudnya dari tim? Semua satu tim. Sampai semuanya melongo. Saya ngeliat dari yang anak kecil nggak takut Mas, karena wujudnya masih normal. Begitu udah kesananya, udah nggak bisa diomong. Berjejer Mas, kayak orang mau foto keluarga. Gitu. Benar-benar depan pintu. Dari anak, istri, suami. Depan pintu. Betul. Bukan depan pintu banget ya Mas. Jadi ini kayak pintu agak kesana. Kita berani-beraniin Mas, nanyain apa maksudnya kok ngantuin kita. Di situ saya yang paling takut Mas. Saya takutnya almarhum yang suaminya marah karena saya bohong. Di situ saya benar-benar takut. Udah benar-benar gitu Mas. Udah deh. Benar kalau saya ingat-ingat itu saya takut dan saya mau nangis Mas. Ternyata yang pertama almarhum menyampaikan terima kasih sudah dipersatukan semua Mas. Persatukan itu mereka diselamatkan bersama dan bagian-bagian tubuhnya juga dikuburkan bersama. Yang kedua, yang istrinya ingin menyampaikan ada sebagian kecilnya yang masih tertinggal di bawah mobil itu. Mungkin kurang lebih 5 cm lah Mas gitu. Dan yang terakhir kita disuruh buka bawah jok mobil, itu ada dokumen Mas, disuruh nyerahin ke keluarganya. Setelah itu kita laporan ke polisi, ternyata memang benar Mas, ditemukan kurang lebih 5 cm atau 8 cm yang tersisa di situ. Dan itu kita bingung kok bisa kelewatan, padahal waktu itu nggak ada yang kelewatan Mas. Saya berpikir mungkin ada pesan dari almarhum yang ingin disampaikan. Dan dokumen juga sudah diambil sama kepolisian, diserahkan ke keluarga. Dokumen sudah dicek sama polisi juga, itu dokumen cuma surat tanah dan ini nggak ada hal-hal yang janggal gitu. Setelah itu polisi menyatakan bahwa korban meninggal karena mengalami microslip. Karena tidak ditemukan ada buktinya sabotase atau apapun. Dan yang terakhir, almarhum menyampaikan teruslah menjadi orang yang baik, tetap ikhlas, karena suatu saat kalian akan ditolong orang juga. Wah, benar-benar Mas. Itu saya ampun, masih dari cerita itu saya benar-benar merasa kaget, saya ngerasa terpukul aja sih Mas. Sampai sekarang pun saya masih ngerasa itu suatu penyesalan terbesar yang saya alami sampai hari ini gitu. Bentar Mas, ini komunikasinya atau ngomongnya seperti apa Mas? Yang dengan almarhum? Iya, dengan arwahnya nih. Jadi dia ngomong dengan wujud yang terakhir, yang saat dia meninggal, dan yang ngomong hanya suaminya. Nah, kayak istrinya itu ngomong tapi nyampein suaminya gitu Mas. Karena kan istrinya, mohon maaf ya Mas, tinggal segini aja kan Mas. Gitu. Dia benar-benar ngomong gitu. Betul. Jadi kayak antara saya dan Mas Jamal begini. Tapi bedanya kan kalau Mas Jamal ngomong sama saya ini, dia menyampaikan ke satu tim yang berada di situ. Dan semuanya melihat Mas. Dan semuanya mendengar. Dan mendengar. Oke. Jadi ya itu sih Mas pengalaman yang menurut saya, ini serem banget Mas. Di antara pengalaman lain yang saya alami. Setelah itu gimana tuh Mas? Maksudnya setelah dia menyampaikan pesan itu gimana? Nggak tahu kenapa kita semua itu berkedipnya bersamaan Mas. Itu hilang langsung. Satu kedipan hilang. Iya betul. Bahkan kita cek CCTV lagi, mohon maaf Mas, kita kayak orang gila ngomong sendiri Mas, kita semua. CCTV nggak ada. Nggak ada siapa-siapa ya? Nggak ada siapa-siapa. Setelah kejadian itu satpam datang, dikira kita gila Mas, ngomong sendiri. Tapi ya memang itu kejadiannya sih Mas gitu. Kejadian kenyataannya seperti itu. Nah, waktu saat proses evakuasi besi itu ya, selain hal yang tadi ya, ada ngomong yang lain nggak?
pesan yang lain yang disampaikan oleh suaminya nih? Jadi kebetulan di situ yang nanganin kan saya, jadi saya ngobrol sama almarhum. Tapi saya ngambil poinnya ketika saya menceritakan, setelah dia tanya anak dan istrinya, Mas Jamal, dia bercerita dia punya usaha, bahwa dia pengusaha ikan laut, Mas. Gitu. Jadi kalau orang di Jawa itu banyak kan orang yang suka ngambil ikan dari nelayan, dia yang pengepulnya, dia yang jadi istilahnya penada, baru dia yang menyebarkan gitu. Nah di situ dia menyampaikan juga dia curiga dengan seseorang yang menjadi kompetitornya. Maksudnya? Karena dia pernah bilang pesaingnya ini ngomong, saya nggak suka dengan Anda, saya akan buat Anda dan sekeluarga hidup sengsara. Jadi itu membuat beban pikiran si almarhum. Ini kondisinya masih dalam Betul. seperti itu. Jadi dia walaupun pelan-pelan gitu ya. menyampaikannya jadi sedikit saya contohkan aja ya Mas Jamal. Dia menyampaikannya, jadi Mas, saya itu punya usaha. Dia sambil, kadang saya agak nggak denger gitu karena terbata-bata kan. Oh saya ikan Mas, saya punya musuh, tapi saya nggak anggap dia musuh, seperti saudara sendiri. Gitu. Oke, paham. Dan dia pernah mengancam saya. Makanya sekarang saya pikiran Mas, saya nggak tahu kenapa tadi saya lihat jalan itu lurus Mas, tiba-tiba ya begini kejadiannya Mas. Bayang Mas. Itu saya mau nangis loh Mas. Iya. Tapi saya berusaha menahan agar biar korban tidak ikut panik. Dia lagi perutnya gitu ya sama besi, tapi masih bisa komunikasi. Iya, dan saya bilang ke Mas Jamal, yang buat saya penyesalan terbesarnya adalah saya berbohong tentang kondisi keluarga. Itu sih Mas. Waktu dia lagi dalam kondisi kayak gitu ya korban ya, nggak sempet ngelihat nengok ke arah istrinya? Jadi Mas Jamal kalau boleh saya contohin, ini misalkan kap mobil gitu ya Mas Jamal. Ya. Dia kan udah jadi di antara kap mobil itu tinggal begini doang Mas. Dia mau begini nggak bisa, mau begini nggak bisa Mas. Gitu. Nah di sini ada bantalannya, ada bantalan yang gini kan otomatis ketekuk juga kan dia Mas. Jadi dia nggak bisa noleh sama sekali Mas. Leher dia karena mendapatkan benturan, saya pegang ada benjolan Mas. Artinya? Mengalami patah tulang. Gitu, Mas. Orang kalau patah tulang sini nggak akan bisa gerak Mas. Dan paling buruknya meninggal dunia. Jadi ngomongnya pun sama seperti ini Mas. Betul. Jadi dia nggak ngelihat saya, jadi cuma lihat langit-langit aja Mas. Gitu. Langit-langitnya mobil. Kejadian itu tidak berhenti di saya sendiri Mas. Kejadian itu berlanjut ke ketua saya, yang saya bilang sesepuh tadi lah, menjadi pemimpin saya gitu saat itu. Jadi saat evakuasi selesai, dia mencari part body part yang tersisa, maksudnya itu seperti, maaf ya Mas ya, potong kan putus kan itu Mas. Iya. Itu dia ngambil jadiin satu, terus dia nyari-nyari, takutnya dia dibawa kolong kan Mas, gitu, kolong mobil. Dia pegang kolong mobil, dia cerita, ini kok keras, apa ya? Dia tarik Mas, dia tarik, belum dia buka Mas, tapi masih dia simpan.
body partnya selesai dikumpulkan, dibawa jenazah, dijadikan satu korban atau jenazah, habis itu dibawa ke rumah sakit. Waktu itu kita lagi prepare, dia buka, dan ekspresinya dia cerita ke saya, dia kaget mas, dia menemukan tanah kuburan mas. Dibalut kain kafan? Betul. Dan kalau lihat dari kain kafannya mas, mohon maaf ya mas ya, kata beliau ini diambil dari juga sih mas, kalau di orang Jawa ada kepercayaan tertentu kan mas, yang dimana bahwa tali pocong atau kain kafan dari orang yang meninggal di waktu tertentu itu bisa membuat kaya atau bisa membuat santet dan sebagainya. Setelah itu dia nggak mau menakuti kita mas, dia tidak cerita apapun ke kita. Tapi setelah kejadian almarhum menampakkan diri, dari situ dia mulai tergerak hatinya mas. Karena kebetulan beliau jiwa kemanusiaannya sangat tinggi mas. Jadi beliau datanglah ke salah satu sesepuh, salah satu kiai yang ada di dekat daerahnya. Dia ceritakan semua, ini tumbal, kamu nemuin di mana? Mohon maaf Yai, saya nemuin di bawah di bawah mobil. Jadi kamu nemuin di sana. Korban bagaimana? Korban meninggal semua ya. Ini belum diceritain sama Yainya. Maksudnya kronologinya gimana? Korban meninggal, yang 2 utuh, yang 2 hancur. Si Yainya bilang gitu, langsung nyeletuk gitu mas. Benar Yai? Yaudah, kamu udah didatengin kan? Udah. Tapi dia nggak ngomong apa-apa kan? Dia cuma ngomong suruh ngasih dokumen sama otaknya yang tertinggal itu ya. Udah gitu aja sih, nggak ada yang lain. Sambil bilang terima kasih, udah. Berarti senior mas ini juga ngeliat tuh yang waktu arwah keluarga ini datang? Iya, dia ada di situ juga mas. Jadi sama kita itu dia ada di situ mas. Setelah itu sang kiai ngomong, beda, kamu bisa harus temuin keluarganya. Kenapa Yai? Temuin keluarganya. Ini pasti dia nggak benar ya Yai. Iya. Kamu mau nolong kan? Iya Yai, saya kasihan. Akhirnya senior saya mencoba hubungin polisi yang waktu itu. Dia telepon. Oh sudah, oke. Dikasih tahu alamatnya. Datanglah dengan polisi tersebut. Akhirnya berceritalah senior saya. Senior saya ngomong ke keluarganya, menyampaikan bela sungkawa dan sebagainya. Dan sedikit bercerita, tidak langsung nyeletuk ya mas ya. Dan dia berkata, mohon maaf ibu, bapak, selain maksud saya datang ke sini untuk berbicara istilahnya silaturahmi, saya ada yang ingin saya sampaikan. Apanya? Yang ingin saya sampaikan adalah anak ibu, cucu ibu, mantu ibu meninggal karena tumbal. Dari situ keluarga nggak ada yang percaya. Mereka percaya ini sudah kodratnya Allah, udah memang garisnya Allah. Tapi ada bagiannya tidak diceritakan oleh senior saya. Tapi pada intinya senior saya bilang akhirnya keluarga mau karena diyakinkan dan itu benar. Nah itu saya tidak diceritakan. Jadi saya nggak tahu apa yang dia ceritakan sehingga pihak keluarga mau ditolong. Gitu. Setelah ditolong, besok kita ke lapaknya dia jualan mas. Datang ke lapak, sang kiai lihat, astagfirullah, ternyata di lapaknya itu dikelilingin banyak makhluk mas. Banyak makhluk. Makhluk yang semestinya tidak harus ada di situ. Dan itu makhluk itu diundang oleh dukun. Setelah itu, setelah dibacakan doa dan sebagainya lainnya, ketemu mas.
ditaruh tanah kuburan di tempat titik-titik yang dimana itu setiap hari dilalui dan tidak ada yang tahu, Mas. Setelah didoain muncul, Mas, baru kelihatan. Si tanah kuburan ini. Betul. Ini sama kain kafannya juga? Betul. Oke. Dan itu benar-benar sepi, Mas. Nggak ada yang satupun yang beli, Mas. Yang lanjutin siapa sekarang? Keluarganya. Ya. Setelah mereka almarhum meninggal, Mas, ya, dilanjutkan oleh keluarga, dan keluarga mengalami kerugian, Mas. Ketua saya pulang sama kiainya, sama keluarga, ya, yang saya temukan. Saya tidak naruh apa-apa, Ibu lihat sendiri kan, dan ini benar-benar ada. Saya buka ya, Bu, ya. Pas dibuka, Mas, tanah kuburan beserta foto almarhum. Yang foto itu baru ditemukan atau pas di mobil itu? Nah, kalau yang foto lebih detailnya itu, Mas, ada di mobil dan di lapak. Di lapak juga. Iya. Oke. Berarti sebenarnya di mobil itu ketemu tanah kuburan, kafan, dan juga foto. Betul. Jadi kafan, foto, tanah kuburan dibalur, Mas. Masih ditutup. Dan sang kiai menyampaikan dia pakai kain kafan orang yang meninggal kan. Ih, geblek. Itu yang disampaikan, Mas. Itu menurut keterangan Pak Kiai ya? Betul. Semua nggak ada yang percaya, Mas. Itu nggak masuk, analogika kita nggak masuk kok, Mas. Gitu. Tapi kita juga nggak bisa memungkiri itu kan, Mas. Kita kan hidup berdampingan juga, Mas. Setelah itu Pak Yai menyampaikan untuk dibersihkan. Pak Yai tidak meminta biaya atau apapun ke keluarga, tapi dia meminta dibersihkan karena Pak Yai melihat ini tidak berhenti di almarhum. Akan terus berlanjut gitu. Di dalam satu darah itu akan terus berlanjut, Mas. Kebetulan, Mas, beliau itu meninggal, saya lupa ceritanya dari ketua saya, tapi kalau nggak salah itu di Kamis Wage atau Pahing, Mas. Saya lupa itu. Dan ada kepercayaan di orang Jawa bahwa orang meninggal di Kamis Wage atau Pahing itu saya lupa, Mas. Dia akan mengajak satu keluarganya. Jadi kalau anaknya meninggal, dia akan mengajak orang tuanya beserta adiknya. Begitu. Yang satu darah ya. Yang satu darah dengan dia. Jadi kalau misalkan buyutnya masih ada pun, buyutnya pun akan ketarik, Mas. Karena kata Yai, ini tumbal yang paling ampuh. Tidak perlu banyak makan biaya, tidak perlu banyak ini itu, tapi dengan sekali jentikan istilahnya semua hilang. Setelah dari itu, Mas, sang kiainya bilang besok kita adakan pengajian selama 3 hari penuh di rumah almarhum, di rumah orang tuanya, di rumah adiknya. Di rumah almarhum dan di rumah adik itu kejadiannya nggak ada mistis yang tanda kutip serem gitu ya. Ya paling cuma ada kuntilanak katanya lewat kayak gitu itu, dan itu katanya sih udah biasa sih di situ. Tepat sebelum jam 12 malam di hari terakhir, hari ketiga pengajian itu, Mas, di rumah almarhum. Kalau orang Jawa bilang ada namanya ilmu rogo sukmo, Mas. Ya. Jadi tiba-tiba sang kiai duduk sambil sila, terus tiba-tiba udah dia lepas. Nah, di situ muridnya bilang sang kiai sedang melakukan perjalanan istilahnya gitu. Dia ingin mencari asal muasalnya bagaimana. Jadi setelah sang kiai melakukan rogo sukmo itu, istilahnya dia berjalan menelusuri bagaimana ini terjadi awalnya. Jadi awalnya pengirim santet ini dengan almarhum itu dulu dekat banget, bagaikan keluarga. Bahkan si pengirim santet ini usahanya tuh sempat jatuh sama almarhum disuntik dana. Dia nggak minta keuntungan, dia nggak minta dibalikin. Dia cuma pingin
si pengirim santet ini berkembang. Si pelaku tuh ya. Betul, si pelaku. Si pelaku biar berkembang, akhirnya berjalan 2 tahun, pelaku ini berkembang. Tapi di tempat yang berbeda. Kemudian almarhum ekspansif, maksudnya ekspansi, memperluas usahanya. Berada di satu tempat, kita bilang di tempat si A lah mas gitu. Nah di tempat tersebut dia beli tanah mas. Dia beli tanah, dia tidak curang, dia tidak apa-apa. Dan si pelaku itu sudah melirik dulu di sana mas. Karena memang di situ tempat sangat-sangat strategis mas. Di mana tempat itu yang ditemukan tumbal. Jadi tempat yang dijadikan perselisihan ini yang ditemukan tumbal yang di lapak gitu loh mas, yang tadi saya cerita. Nah itu. Oke, berarti itu udah jadi tempatnya korban ya? Nah, kejadiannya itu memberinya itu setelah korban sudah dibeli sama korban. Jadi tanah sudah dibeli, sudah dibangun, sudah jadi lapak besar itu. Nah baru ada kejadian itu mas. Gitu. Awalnya si pelaku itu tidak ingin pakai cara seperti ini mas. Ini cerita dari ketua saya yang dimana dia diceritakan oleh sang kiai dan memang ini didengar sama keluarga mas. Gitu. Dia seperti sering mengirim ancaman gitu mas. Tapi dengan anonim yang tidak diketahui siapa. Jadi si almarhum ini sering cerita ke si pelaku. Mas, aku tuh udah sering dapet chat kayak gini loh mas. Perkara tanah ini. Wah mas, sama. Aku juga loh mas. Aku juga gara-gara waktu itu aku bantu mas lolosin tanah ini, aku juga dapet ini mas, ancaman-ancaman juga nih loh mas buktinya gitu. Jadi seakan-akan mereka berdua ini korban mas. Iya, ngadu nasib tuh jadi. Iya gitu. Dengan ancaman-ancaman teror-teror masih tetap nggak ada takutnya. Almarhum nggak mau jual tanah ini. Gitu. Nggak tahu bagaimana ceritanya si pelaku ketemu sama si dukun. Nah dari situ dia ceritakan semua ke dukunnya bagaimana dan ternyata dia dikasih satu cara, yaitu saya bilang tadi, tumbal yang dimana sekali centikan satu darah itu bisa hilang. Kamu ambil tanah kuburan, tapi tanah kuburan yang keramat. Setelah itu kamu harus gali sendiri, kamu cari kuburan orang yang tadi. Jadi dua hal yang berbeda nih, tanah kuburan dan juga si kain kafannya itu berbeda. Bukan di satu tempat yang sama. Iya, yang satu keramat, yang satu. Betul. Ya. Oke. Kalau kamu berani, lakukan. Tapi dengan syarat kamu harus cari orang yang meninggal tidak boleh lebih dari 40 hari. Kalau orang bukan mentalnya yang kuat, mas. Iya. Udah ngelihat kain kafan dengan tulang belulang gitu pasti lari sih mas gitu loh. Iya. Setelah itu dia berani melakukan, dia kumpulkan, kemudian dia bawa tanah kuburannya juga sesuai. Kamu punya foto keluarganya? Ada sih mbah, tapi ada saya gitu. Tapi saya agak jauhan dikit sih fotonya. Itu bisa nggak dipotong? Oh ya nanti saya edit aja mbah gitu. Ya, zaman sekarang kan untuk ngedit foto kayak gitu kan udah mungkin bisa ya mas ya. Atau mungkin cuma di-cut, dibuat rasionya lebih kecil gitu. Jadi setelah itu dia cetak foto itu sesuai dengan kebutuhan, dimasukkan ke situ. Dan pelaku sangat hafal nama korban, laki-laki, istri, anaknya, beserta tanggal lahirnya semua. Di situ tertulis semua mas. Dah, ini kamu taruh di lapaknya. Tapi ternyata qadarullah mas, pas awal dia naruh di lapak itu nggak ada pengaruhnya mas. Kalah sama kuasanya Allah mas Iam. Dia lapor, bah ini kok masih tetap rapi, gimana sih mbah gini? Udah pakai cara saya, kamu nanti pada waktu yang saya sampaikan, mau Kamis Wage atau apa itu, saya kurang jelas ceritanya bagaimana ini karena saya kan mengumpulkan cerita dari ketua saya gitu. Dia bilang taruh ini di mobil dia karena saya lihat dia akan perjalanan luar kota. Benar.
taruh itu, dan benar kejadian itu mas, kecelakaan. Nah setelah kecelakaan itu pun mas tidak berhenti di situ mas. Setelah 7 hari meninggal itu, dia ngambil tanah kuburan lagi dari si korban untuk memperlancar usahanya. Serius? Iya. Gila, psikopat. Jadi dia ngambil lagi tuh. Dia ada saksi, Kuncen bilang dia datang itu sambil nangis, sambil ngusap-ngusap kuburannya. Tapi saya nggak tahu kan, karena dari bersampingan gini ngusap-ngusap sambil masukin ke plastik juga nggak ada yang tahu kan mas. Iya. Karena dia kan juga bawa plastik untuk nyekar kan gitu. Bener. Iya bener. Ya udah, itu kejadiannya mas. Dari situ dia bawa ke dukun, lagi dilariskan, dan kemudian si dukun bilang, kamu tambahkan ini ke keluarganya mereka, biar semua keluarga. Setelah itu mas, tiba-tiba jam 12 malam mas, yang saat sang kiai masih ada di sini tadi melakukan merogoh sukmo itu, dari alur ceritanya itu, tiba-tiba rumah almarhum itu mas terdengar suara letupan keras mas. Jadi suara dar gitu dari atas, tapi nggak ada orang itu petasan, nggak ada satupun petasan di situ. Terus kemudian di kamar almarhum terdengar suara rintihan, nangis, ibu tolong. Terus ada yang bilang, eyang tolong, eyang sakit. Kemudian muridnya bilang, jangan ada yang masuk, itu nanti urusan saya. Kalian masuk, kalian akan langsung dibawa. Terus kalian ngaji, nanti ada saatnya saya masuk. Dan itu kejadian masih bener memakan waktu katanya sampai hampir 2 jam mas. Sampai jam 2 malam. Akhirnya jam 2 malam sang kiai bangun, itu katanya udah berkeringat jagung semua gitu. Maksudnya bener-bener yang tadinya tuh dia nggak keringatan, tiba-tiba langsung keringatan semua mas. Ini saya sudah tahu penyebabnya semua. Ini maunya seperti apa? Saya tahu di mana letak-letaknya. Saya ambil semua. Ini mau saya musnahkan saja atau dibalikan? Yang hebatnya lagi mas, tahu nggak? Walaupun keluarganya sudah disakitin, tapi dia bilang, udah pak, dimusnahkan aja pak. Saya balikin, anak dan cucu saya nggak bisa kembalikan sama menantu saya. Kalau bisa nggak apa-apa balikin pak, tapi kalau nggak bisa buat apa pak? Itu nanti menambah dendam. Dari situ kiainya juga kaget mas. Dan dari situ benar-benar kiainya merasa terketuk banget mas untuk bantu ini keluarga. Akhirnya udah di rumahnya si ibu bapaknya, kemudian di rumahnya si adiknya, diambil semua mas. Itu memang ketemu benar mas, sudah dimusnahkan. Loh terus pelakunya saat ini gimana setelah kejadian terakhir itu? Setelah itu dibalikan ya mas ya. Iya. Selang 1 tahun pelaku meninggal mas. Tapi sebelum dia meninggal, dia sempat kecelakaan mas. Kakinya diamputasi dua-duanya, tangannya yang kiri diamputasi. Yang kiri diamputasi. Kiri amputasi, dada diamputasi. Jadi dia cuma punya 1 tangan mas. Anak istrinya jadi orang gila mas. Ini maaf ya mas ya. Saya cuma merasa aja mas. Saya cuma merasa, entah ini karena dari rasa penyesalan saya ya mas, atau dari rasa takut saya tuh kayak ngerasa almarhum itu sekarang ada di sini gitu mas. Almarhum itu kayak datang, dia itu cuma kayak ngerasa, bukan dia marah atau apa, enggak, dia kayak cuma mau melihat gitu loh mas. Saya cuma ngerasa ya mas ya, saya cuma ngerasa ini. Justru yang lebih merinding kalau yang ngerasa. Nah waktu itu senior dari Mas Raka menyelidiki kasus ini tuh setelah berapa hari kejadian yang setelah almarhum datang mas.
Jadi dia kan ngerasa janggal, Mas. Iya. Jadi selama 7 hari itu dia masih bawa tanah kuburannya gitu, Mas. Nggak tahu kenapa dia masih bawa itu, kayak self reward atau gimana sih, nggak tahu juga sih, Mas. Gitu. Tadinya ya sebelum terketuk hatinya ya. Betul. Dia masih bawa-bawa aja gitu. Masih bawa, bahkan dia cerita sendiri waktu malam almarhum datang itu ada di tasnya, Mas. Self reward. Self reward uang gitu ya. Insentif. Ini kan self reward orang kan beda-beda, Mas. Iya sih. Koleksi tuh dia tuh tadinya tuh. Jadi gitu sih, Mas, tadi. Nah, ada satu lagi, Mas, momen yang belum saya tambahkan, Mas, dari senior saya sendiri. Dia cerita ini setelah menceritakan semua. Oke. Dia menemukan kejadian tanda kutip nih, Mas, yang tidak pernah dialami. Jadi setelah kejadian almarhum datang, Yang rame-rame itu. betul, dia merasakan kok rumahnya ini udah mulai panas gitu, Mas. Dia pakai AC, bahkan nggak pakai baju, nggak pakai celana, dia masih rasa panas, Mas. Padahal biasanya nggak seperti itu. Dia nggak pakai baju, nggak pakai celana. Iya, masih pakai itu maksudnya sama bininya. Iya. Dan dia masih terasa panas, Mas. Kejadian itu setelah dia almarhum datang dan dia terketuk hatinya untuk melapor ke sang kiai. Pas bertepatan yang saya cerita di malam pengajian di rumah almarhum, yang khusus untuk mereka saja itu, Mas, yang di hari ketiga, beliau kan ada di rumahnya almarhum nih. Nah, beliau 2 hari yang lalu tuh ngirim ke saya paket, mungkin mau lihat buktinya. Karena kalau tangannya beliau, Mas, ini 2 kali lipat tangan saya, Mas. Buset. Orangnya emang gede banget, Mas. Serius. Itu kalau Mark Henry itu. itu kalau maling lewat ditamplok udah hilang malingnya, Mas. Orangnya emang gede, tinggi, Mas, gitu. Dia menyampaikan ya kalau mau lihat, nih saya kirim, boleh ditampilkan. Izin saya tampilin ya, Mas ya. Nah, di rumah itu istrinya nemu ini, Mas. Apa ini? Boleh lihat? Oh, ini kayak cincin ini sih, apa? Bacan. Iya. Ya. Bacan itu apa sih kepanjangannya? Batu cantik. Iya, beneran batu cantik. Gue ngasal padahal. Bacan ya. Kalau orang Jawa bilangnya akik, Mas. Oh iya, batu akik. Iya, batu akik. Iya. Kalau bacan itu kan nama famous-nya aja kan, Mas, gitu. Bacan ya. Tapi ini nggak muat di dia dong. Kalau tangan segitu. Tangan saya aja nggak ada yang cukup, Mas. Iya. Cuma cukup di kelingking, Mas. Saya coba tadi. Kelingking? Iya. Kalau saya boleh coba? Boleh. Di mana ya? Ya, jari tengah. Jari tengah gue muat sih. Oke. Ini masukin lagi berarti, Mas? Iya, boleh. Itu yang nemu siapa? Istrinya. Di mana gitu maksudnya? Dia nemunya di rumah senior saya sendiri. Jadi letaknya di mana dia tidak mau menyebutkan, tapi ditemukan di rumah, gitu, Mas. Dan istrinya tahu kalau suami ini bukan orangnya suka pakai cincin kayak begitu, karena memang cari ukurannya kesusahan dia. Emang gede banget ya, Mas ya? Gak kebayang tangan lu aja udah gede, Mas. Serius, Mas. Saya kalau pas dia lagi gini, saya pepetin gini, dah tangan kirinya dia segitu, tangan kananku segini. Saya kalah loh, Mas. Iya. Emang orangnya posturnya gila, gede banget, Mas, dia. Iya. Udah tinggi, gede lagi. Jadi UFC aja. Polisi aja kalau lihat dia aja takut kok, Mas. Iya. Tapi masih kerja di sana gitu. Sendiri. Alhamdulillah dia udah naik jabatan malah. Udah naik jabatan. Iya. Makanya salam. Siap nanti dia juga ngeliat kok, Mas. Tadi bercanda doang, Mas. Oke. Nah, terakhir nih. Sebenarnya dari gue tuh ada yang janggal nih. Waktu ditelepon sama seorang wanita, menurut Mas Raka, itu yang nelpon
manusia atau bukan? Itu kalau didengar Mas, suaranya manusia Mas, tapi cewek. Mm-mm. Di situ itu kan nggak ada cewek sama sekali Mas. Yang ada cuma almarhum sama anaknya. Kan gitu Mas. Tapi kalau feeling gue sih manusia ya. Feeling gue manusia karena dia ya dua dua jenazah itu yang dilihat yang di luar kan ada. Bukan, kan dua jenazah itu mungkin karena kelihatan dari kap mobil ya Mas ya. Pasti kan dia ngelihat. Iya, iya. Karena kan dari yang kelempar kedua itu kan kita kan sampai sekarang pun nggak mendapatkan penjelasan Mas, itu bisa kelempar keluar Iya, betul. kalau Iya. itu maksud aku ini bahas yang nelpon itu ya. Iya, Yang bahas nelpon itu ya. Tadi agak sedikit janggal nih manusia apa bukan? Tapi memang kalau logika manusia karena dia kalau kita ngelihat. ngomong logika manusia. Iya, karena dia ngelihat itu doang kan Iya, yang dua di tapi depan itu ya. tapi kembali lagi ada sedikit klarifikasi ya Mas ya. Supir supir truknya pun bilang sampai polisi datang pun itu nggak ada kendaraan lewat Mas. Jadi sebelum nabrak itu ada mobil, setelahnya itu dia nabrak udah nggak ada mobil sama sekali. Oh, ini kalau perlu pendapat saya ini Mas apa namanya? Karena supir itu lagi shock, Mungkin bisa, ya ya. kan nggak ngeh gitu ada yang lewat apa Betul. enggak. Oke. Nah, memang yang lebih anehnya lagi yang itu tadi bener. Jenazah dua anaknya itu kok bisa sampai Sampai keluar sekarang gitu ya. kita nggak tahu Mas kenapa bisa keluar, dan lebih anehnya lagi posisinya sudah tertata Mas. Sampai detik ini itu masih menjadi pertanyaan besar saya sih Mas gitu. Tapi positifnya mungkin supirnya ya. Kita ngambil positifnya supir, dan supir bilang tidak melakukan Iya, evakuasi. mungkin dia lupa kalau lagi panik segala Mungkin macam. bisa jadi, kita anggaplah kita begitu ya, kita ngambil setidaknya Hmm. korban sudah diselamatkan dengan cara manusiawi sih Iya, Mas. benar, Gitu aja sih. benar, benar. Oke. Dan buat teman-teman, mungkin kalau ada jawaban lain boleh ditulis kolom komentar ya. Mas Raka boleh kasih pesan ke teman-teman yang lagi nonton dong, Mas. Mengenai cerita yang tadi ya. Ya pesan saya sih, kalau kita sudah ditakdirkan sama Allah untuk menjadi seperti ini, ya jangan kita lawan sih Mas. Jangan sampai karena kita ingin harta, jabatan, kita melukai orang dan melawan kodratnya Allah. Itu aja sih Mas. Karena kita nggak tahu nanti apa yang kita ambil dari dia itu akan sangat berarti Mas. Iya. Benar. Akan menyisakan luka sangat dalam. Iya. Itu aja sih Mas. Ya pada intinya sih apapun yang terjadi sama kita sekarang, lagi susah, lagi seneng, lagi Kita bahagia, syukuri aja lah Mas gitu syukuri. ya. Banyakin bersyukur guys. Yaudah untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Raka izin pamit. Bye.